Ya, makasih luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik ya buat Ibu Ina dan juga buat kita semua. Nah, ibu-ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk Ibu Pendeta kami Tuhan, Ibu Geraldina. Hari ini dia tadi telah menjalani berbagai pemeriksaan dan hasilnya dia bersih Tuhan dari segala sel kanker yang selama ini pernah menggerogoti hidupnya. Kami percaya itu semua karena keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup Ibu Ina, dan Tuhan punya rencana yang indah memakai dia menjadi alat peraga Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, sekalipun kami mendengarkannya lewat Zoom meeting ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Kami serahkan seluruh perangkat jaringan yang kami gunakan, semuanya ada dalam kendali Roh Kudus, juga pikiran, hati kami, seluruh hidup kami Tuhan, kiranya kami boleh berespon dengan benar terhadap kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan. Urapi berkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh kami alami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Nah, ibu-ibu, saya memberi judul ya untuk renungan pada malam hari ini, aku berubah. Ya, semua pasti ingin berubah ya, tapi mungkin ada yang nggak tahu caranya gitu loh. Ya, perubahan itu kalau di power statement-nya pembinaan pria atau wanita, perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi perubahan itu tidak cukup hanya direncanakan, perubahan itu tidak hanya cukup diangan-angankan gitu. Aduh, saya kepengen berubah, saya kepengen berubah gitu ya. Tapi perubahan itu disebut perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, ya walaupun sedikit, itu namanya tetap perubahan. Nah, kita akan baca dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Karena ayat ini agak panjang ibu-ibu, nanti saya akan baca bagian-bagian yang berkenaan dengan poin-poin yang akan saya jelaskan gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, secara alami manusia dan segala makhluk hidup itu akan mengalami perubahan. Betul ya? Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan mengalami perubahan. Itu menandakan bahwa dia hidup. Nah, perubahan yang paling nampak adalah perubahan yang kita lihat secara fisik ya. Kalau manusia itu dia berubah dari bayi ke anak-anak ya, seperti Gevio gitu ya, kita hampir setahun lebih nggak ketemu, lihat dia di Zoom sudah bisa jalan, padahal dulu masih digendong-gendong gitu ya. Itu adalah perubahan yang nyata gitu. Dari bayi, anak-anak, pemuda, remaja gitu ya, remaja, pemuda, dewasa, sampai ke lansia gitu. Nah, tetapi ada yang secara fisik terus berubah, karena itu alamiah ya. Namun karakternya tidak berubah. Jadi ada manusia yang umurnya doang yang bertambah gitu. Ya, rambutnya doang yang berubah jadi putih, dan fisiknya mengalami perubahan demi perubahan, tetapi karakternya tidak pernah mengalami kedewasaan. Taruh di sana. Ya, pengenalan Tuhan, pengenalan akan Tuhan juga tidak mengalami progres gitu ya. Imannya, pengharapannya, kasihnya tidak mengalami perubahan. Bagaimana kita tahu? Ya, ketika kita lihat respon-respon ketika berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana karakter seseorang. Nah, ibu-ibu,
Yang mau kita pelajari malam hari ini dan yang akan terus-menerus kita lakukan itu adalah perubahan manusia batiniah kita atau karakter kita, gitu ya. Winston Churchill itu Perdana Menteri Britania Raya atau Inggris ya. Dia berkata, untuk menjadi semakin baik kita harus berubah. Untuk menjadi sempurna kita harus sering berubah. Ya, untuk menjadi semakin baik kita harus berubah. Untuk menjadi sempurna kita harus sering berubah. Nah, kesempurnaan kita itu bukan secara fisik ya, bukan secara materi, tetapi kesempurnaan kita itu adalah bagaimana kita semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Kristus harus menjadi tujuan dari perubahan kita. Arah tujuan kita itu jelas gitu ya. Keserupaan dengan karakter Kristus. Kita bukan berubah menjadi idola-idola di dunia ini atau justru berubah menjadi semakin tidak baik gitu ya. Tetapi arah perubahan kita itu jelas. Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Nah, perubahan itu harus terjadi setiap hari. Bukan periodik gitu, 5 tahun sekali gitu ya, kayak replita gitu ya, rencana pembangunan 5 tahun. Tapi itu setiap hari kita harus berubah. Nah, ketika kita berhenti berubah, itu dikatakan kita mati. Ya lihat aja pohon ya, kalau dia mati ya dia sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan, tidak lagi mengalami perubahan gitu ya. Dia sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa berubah? Pasti semua kita ingin berubah gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ada banyak. Tapi saya mengambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini. Yang pertama Ibu-ibu, bagaimana kita bisa berubah? Yaitu berhenti menyalahkan. Ya, berhenti menyalahkan. Ya, kita lihat ayat 20, 21. Ya, Yohanes 11 ayat 20 dan 21 dan ayat 32. Saya bacakan saja. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, cerita ini pasti kita semua udah tahu ya tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria memberi kabar kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan datang untuk menyembuhkan Lazarus. Ternyata Yesus datang ketika Lazarus sudah mati gitu ya. Makanya Marta dan Maria bilang, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Maria dan Marta mau bilang gini, aduh Tuhan telat. Kenapa baru datang sekarang? Coba kalau datangnya kemarin-kemarin gitu ya. Pasti Lazarus tuh nggak mati gitu. Nah, ibu-ibu, ini seolah-olah menyalahkan gitu ya. Seolah-olah menyalahkan. Jadi karena Yesus tidak datang, Lazarus mati gitu. Nah, dalam hidup kita ada 3 hal yang bisa menjadi pemicu titik kritis kita muncul. Titik kritis itu dia bukan dosa, ibu-ibu, tapi dia bisa menjadi dosa kalau membuat orang lain kesal, kita menjadi batu sandungan buat orang lain gitu ya. Nah, yang menjadi pemicu titik kritis kita itu biasanya adalah barang, orang, dan situasi. Nah, respon yang paling sering muncul jika menghadapi barang, orang, dan situasi itu adalah menyalahkan. Sesuatu yang sangat gampang kita lakukan, menyalahkan. Menyalahkan barang, menyalahkan orang, menyalahkan situasi gitu ya. Nah, misalnya ketika dulu ada zaman telepon
telepon umum di pinggir-pinggir jalan itu ya. Itu saya waktu masih pemuda itu sering sekali memakai telepon itu karena masih jarang dulu telepon-telepon yang di rumah, apalagi handphone belum ada. Nah seringkali kesel karena apa? Karena telepon umum itu rusak, nggak berfungsi gitu. Nah yang lebih menyebalkan lagi, sudah tahu teleponnya rusak itu ya dibanting-banting gitu sama pengguna, orang yang kesal ketika dia mau pakai teleponnya tidak berfungsi. Padahal ya telepon itu tidak punya nyawa, tidak tahu apa-apa gitu ya. Dia rusak juga, dia mungkin juga nggak ngerti gitu kenapa dia rusak, tapi dianya yang dibanting-banting, ya dipukul, diketok gitu. Itu kita menyalahkan barang itu gitu ya. Atau kita bentak atau omelin orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ya suami diomelin, ya anak lah dikatain bodoh kalau dia kurang paham dengan maksud kita. Ya kita mungkin menyalahkan suami, gara-gara dia makanya kita jadi begini ya. Banyak wanita-wanita yang saya jumpai, termasuk saya dulu juga mengalami hal itu ya, mempraktekkan hal itu. Playing victim, jadi korban. Saya begini gara-gara suami saya gitu ya. Saya begini gara-gara mertua saya begini gara-gara ipar saya gitu. Jadi kita selalu menyalahkan orang lain sebagai perusak hidup kita gitu. Kita bersungut dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, ketika kita hanya menyalahkan barang, orang, situasi, maka dengan kata lain mereka lah yang harus berubah. Kita tidak perlu berubah karena kita tidak salah. Bukan saya yang salah, salah dia. Salah suami saya dong yang berubah gitu ya. Suami saya harus bertobat, anak saya harus bertobat, mertua saya harus bertobat gitu. Saya mah nggak apa-apa, saya korban gitu ya. Nah itu yang membuat kita tidak pernah mengalami perubahan ketika kita hanya menyalahkan barang, menyalahkan orang, menyalahkan situasi di sekitar kita. Nah yang kedua, ibu-ibu, bagaimana saya bisa berubah? Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mari kita lihat di ayat 22 sampai 24. Ya, sambungan ayat tadi. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, Yesus datang terlambat, ya terlambat menurut Marta dan Maria, itu ternyata ada maksudnya gitu ya. Nah, tetapi kenapa Marta dan Maria seolah menyalahkan kedatangan Yesus yang terlambat? Karena mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang penyembuh. Makanya mereka berharap Yesus datang waktu Lazarus sakit supaya Yesus sembuhkan Lazarus. Sekarang Lazarus sudah mati, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah walaupun Yesus katakan saudaramu akan bangkit, Marta bilang aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta ini dia memakai pengertiannya sendiri. Dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pengertiannya yang pertama bahwa Yesus itu hanyalah sebatas penyembuh orang sakit. Dia bukan pembangkit orang mati. Gitu ya. Dan walaupun Yesus katakan saudaramu akan bangkit, Marta bilang, iya saya tahu, tapi nanti akhir zaman, bukan sekarang gitu. Nah ini membuat Marta dan Maria ini belum menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Tuhan sediakan bagi mereka. Karena apa? Mereka hanya berpikir sebatas pengertian mereka aja. Kekeh gitu ya. Kekeh dengan pengertian mereka sendiri. Nah ibu-ibu, ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan, kita mungkin menganggap, wah ini sudah tidak ada harapan, ini sudah berakhir. Ya, ini adalah
akhir dari dunia ini gitu ya. Sudah tidak mungkin lagi diapa-apain, udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ada seorang ibu yang meminta saya berdoa beberapa hari yang lalu, tolong dong dukung anak saya lagi interview gitu ya, tes mau masuk kerja. Oke, saya bilang saya doakan. Ya, yang terbaik Tuhan sediakan. Tetapi kemudian dia kasih kasih berita lagi ke saya. Wah, anak saya gagal. Padahal saya sangat mengharapkan dia berhasil gitu ya. Waduh, katanya gitu. Dia mulai mengeluh gitu. Aduh, beban saya berat banget gitu ya. Padahal anaknya ini baru lulus gitu. Baru lulus mungkin sebulan 2 bulan lalu lah gitu ya. Jadi masih fresh graduate gitu loh. Nah, mungkin ini juga wawancara pertamanya gitu kan. Dia mulai ngeluh, aduh beban saya berat, saya berharap anak saya ini berhasil supaya saya berhenti ngutang-ngutang katanya gitu kan. Saya berhenti pinjam-pinjam uang gitu. Terus saya bilang sama dia, sabar aja. Ya dia mungkin gagal saat ini karena Tuhan sedang menyiapkan pekerjaan yang lebih baik buat dia. Jadi kadangkala kita berpikirnya seperti itu gitu ya, bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ketika satu pintu tertutup, kita udah panik gitu. Padahal banyak pintu lain yang Tuhan masih buka, yang masih kita lihat, tapi mata kita fokus kepada persoalan itu saja, sehingga itu yang membentuk pengertian kita, yang membentuk pemahaman kita, dan kita memegang teguh pengertian dan pemahaman kita itu, sehingga kita tidak bersedia, kita tidak membuka pola pikir kita kepada hal-hal yang baru yang Tuhan mau sediakan gitu buat kita. Ada lagi seorang ibu yang nangis gitu ya, nangisnya tuh nangis Bombay. Ya dia nangis Bombay. Dia bilang, aduh berat sekali beban saya, anak saya selama pandemi ini tidak bisa bekerja. Anaknya itu sebenarnya insinyur ya, bekerja di salah satu kontraktor, tapi karena masa pandemi ini semua proyek-proyek kan di hold dulu, karena pemerintah semua fokus kepada penanganan pandemi gitu ya, semua biaya dan semua upaya dikerahkan ke sana, jadi proyek-proyek yang bisa ditunda dulu gitu. Padahal dia sih masih punya usaha lain gitu ya, selain dia bekerja di kantor itu, dia juga punya rental mobil, dia istrinya bisa bikin kue gitu ya, bisa penghasilannya tuh bisa menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu. Tapi ibu ini dia mengeluh terus gitu ya, dia aduh kasihan anak saya menderita, nggak ada penghasilan segala macem gitu. Nah, padahal kita bilang coba masa pandemi ini mungkin Tuhan mengizinkan supaya apa, dia keluar semua potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dia bisa ngebengkel gitu ya, mungkin dia bisa buka bengkel gitu. Kan walaupun pandemi orang butuh ya motor atau mobil, kalau rusak ya butuh diperbaiki. Ada saja yang bisa dilakukan. Tapi selalu nangis, selalu mengeluh, selalu menganggap dia yang paling menderita sedunia. Malah dia bilang apa, aduh ini kami ini dikutuk kali ya sama Tuhan gitu ya. Nah ibu-ibu, ketika kita selalu memiliki pengertian-pengertian yang terbatas gitu ya, kita tidak pernah mengalami perubahan. Karena apa? Karena kita tidak bersedia mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak bersedia untuk berpikir yang lebih dalam lagi gitu ya, memikirkan apa hikmat-hikmat Tuhan dalam situasi ini gitu ya. Yang ada itu kita mengeluh dan mengeluh gitu ya. Nah, ketika kita sedang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan itu baik gitu. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan sama Tuhan, itu sangat baik. Tapi janganlah terus-menerus kita berasumsi. Ya, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri.
Dan akhirnya kita lalu bersungut-sungut, ya, menuduh Tuhan, mengasihani diri sendiri, dan akhirnya tidak pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, kita menjadi orang yang paling malang sedunia, gitu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Ibu-ibu, bagaimana saya berubah? Yang ketiga, belajar percaya. Belajar percaya. Ya, ayat 14 dan 15 di situ dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, itu pernyataan Marta ya, ketika Tuhan bilang, kamu percaya enggak bahwa orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya? Marta bilang, siap, saya percaya. Gitu ya. Engkau adalah Mesias. Nah, mari kita lihat Ibu-ibu ayat 39-40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta yang tadi bilang percaya itu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, apa jawaban Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ibu-ibu, kita belajar percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, barang, orang, situasi tadi ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Penundaan yang Yesus lakukan di cerita ini itu ternyata disengaja supaya murid-muridnya belajar percaya. Ternyata percaya itu butuh belajar ya. Ya, saya juga butuh bertahun-tahun belajar untuk percaya. Ya, karena apa? Karena kecenderungan saya adalah bersandar kepada pengertian saya sendiri. Ya, apalagi kalau orang ungu begitu ya, punya standar sendiri, punya cara pola pikir sendiri gitu. Itu saya belajar untuk hancurkan ya pengertian saya sendiri dan belajar mempercayai Allah. Dan cara Tuhan mengajarkan saya belajar percaya itu kebanyakan melalui persoalan-persoalan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya. Nah, kita belajar bahwa melalui barang, orang, dan situasi ini Allah sedang mengajarkan saya sesuatu untuk kebaikan saya. Kita belajar percaya bahwa melalui barang, orang, situasi ini Allah sedang mengajarkan saya sesuatu untuk lebih dalam lagi mengenal Dia. Selama ini seperti yang tadi saya katakan, Marta dan Maria hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh. Tapi Yesus ingin memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi, bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya nanti pada waktu akhir zaman, tapi saat ini juga Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati. Nah, untuk itu Dia perlu alat peraga, yaitu apa? Harus ada yang mati, yaitu Lazarus. Makanya Yesus sengaja menunda kedatangannya, gitu ya, supaya Lazarusnya mati dulu, gitu. Memang sengaja ya, bukan Yesus ini raja tega, bukan gitu ya. Tapi memang ada tujuannya. Yesus ingin menggunakan situasi itu untuk menjadi alat peraga, supaya Marta, Maria, dan semua orang yang ada di situ semakin mengenal siapa Dia. Saya bukan hanya penyembuh, tapi saya juga sanggup untuk membangkitkan orang mati. Nah, ibu-ibu, demikian juga dalam hidup kita saat ini.
Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar percaya bahwa Ia ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada kita. Yesus ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi, dan untuk itu Ia butuh alat peraga, yaitu hidup kita sendiri. Ya, saya banyak sekali pengenalan saya akan Yesus itu semakin dalam justru melalui persoalan-persoalan yang Dia izinkan terjadi. Sehingga saya tidak mengenal Dia hanya berdasarkan apa kata orang, atau dari ya kita membaca Alkitab itu juga cara kita mengenal Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita mengalami langsung, gitu ya. Apa yang kita baca di Alkitab, bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus di zaman waktu Dia secara fisik masih ada di dunia ini bersama dengan murid-murid, itu juga bisa kita alami saat ini, gitu. Jadi bukan hanya cerita masa lalu, tapi Tuhan ingin bahwa semua mujizat, semua kebaikannya, kasihnya itu bisa kita alami hari ini, gitu ya, saat ini, dalam situasi kita saat ini. Ya, kalau Dia izinkan hari-hari ini kita mengalami kekurangan, ya, ada waktu itu saya pernah dengar kesaksiannya Ibu Cahaya, ya, gaji dipotong, gitu ya. Ada yang dirumahkan atau bisnis tidak selancar sebelumnya. Ya, waktu itu juga Ibu Foni pernah cerita, ya, selama PPKM tidak jualan lagi di luar, tapi jualan dari rumah, gitu ya, PO. Ya, mungkin itu membuat kita mengalami kekurangan penghasilan, gitu ya. Tetapi justru dalam situasi saat itu, mari kita belajar percaya bahwa Ia sedang memperkenalkan dirinya sebagai penyedia, Jehovah Jireh. Kalau kita lihat nama-nama Allah yang ada di Alkitab itu dinamai oleh pribadi-pribadi yang mengalami langsung. Misalnya Jehovah Jireh kan dialami oleh Abraham, ya, dalam peristiwa di Bukit Moria, gitu ya, sehingga dialami langsung bahwa Allah itu menyediakan kurban menggantikan Ishak anaknya. Makanya Dia katakan Allah itu Jehovah Jireh, gitu. Jadi itu pengalaman pribadi langsung, pengalaman iman langsung dari tokoh-tokoh di Alkitab, gitu. Nah, kalau kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita khawatir, takut, ya belajarlah percaya bahwa Ia sedang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Shalom. Kalau kita diperhadapkan pada situasi yang nampaknya tidak ada jalan, ya semua tertutup, belajarlah percaya bahwa Ia sedang memperkenalkan dirinya sebagai jalan yang tidak ada buntunya, gitu ya. Akulah jalan, Yesus mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita diperhadapkan pada konflik demi konflik dengan pasangan atau sesama, belajarlah percaya bahwa Ia adalah kasih yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan luka-luka batin kita dan memulihkan hubungan-hubungan kita yang rusak. Dari kesaksian Ibu Pendeta Ina tadi, ya, kita belajar percaya bahwa Tuhan izinkan dia mengalami penyakit kanker itu, penyakit yang mematikan buat wanita, ya, tetapi justru dia dapat melaluinya, gitu. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Sang Penyembuh, Sang Pembuat mujizat, dokter di atas segala dokter, gitu ya. Sehingga kalau Ibu Ina khotbah di mimbar, dia tidak hanya sekedar khotbahin, tapi dia ngalamin sendiri, gitu. Itu jadi lebih powerful, gitu ya. Nah, ketika kita belajar percaya, ibu-ibu, kita akan mengalami perubahan. Saya percaya, itu yang saya alami. Ketika kita belajar percaya, kita belajar, kita menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap situasi kita. Dia tidak hanya sekedar hadir, dia tidak hanya sekedar ada, tapi Dia berotoritas, Dia berdaulat, Dia bertindak dalam setiap situasi kita. Dia ingin melakukan sesuatu supaya kita makin intim lagi dengan Dia.
Ya, itulah perubahan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Masalah kita bisa jadi belum selesai, tapi ketika kita belajar percaya, kita punya cara pandang dan respon yang benar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Nah, saya beberapa hari lalu membaca Mazmur 23 dan saya mendapatkan sesuatu yang buat saya luar biasa juga gitu ya. Sudah sering saya baca Mazmur ini. Ya, di situ dikatakan di ayat 1 dan 2 ya, Tuhan adalah gembalaku yang membaringkan aku, yang membimbing aku. Yang membaringkan aku di padang rumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, di situ Daud berbicara tentang Allah. Ya, Tuhan ini begini, Tuhan ini begini, Tuhan ini begini gitu ya. Dia berbicara tentang Allah ketika dia mengalami rumput yang hijau, mengalami air yang tenang gitu ya. Tetapi kita perhatikan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan ketika dia menghadapi lembah kekelaman, dan ayat yang kelima, ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, dia tidak lagi bicara tentang Allah, tapi dia bicara kepada Allah. Beda ya? Ya, kita mungkin selama ini ketika suasananya nyaman, ketika segala sesuatu berjalan dengan maunya kita gitu ya, semuanya oke gitu, tidak ada hal-hal yang menggelisahkan, yang menakutkan, yang membuat kita tertekan dan sebagainya, kita bisa dengan begitu lancar bicara tentang Allah. Nah, tapi ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, ketika kita menghadapi lawan-lawan musuh-musuh kita secara rohani, banyak tantangan, banyak peperangan yang harus kita hadapi setiap hari. Tuhan mau kita tidak hanya bicara tentang Dia, tapi Tuhan mau kita bicara kepada Dia. Dan itu perubahan. Ya, itu perubahan yang dihasilkan oleh lembah kekelaman, yang dihasilkan oleh tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, yang terakhir, bagaimana saya bisa berubah? Taat. Ya, ayat 39 sampai 41, ketika Yesus bilang tadi apa? Angkat. Ini sebentar, saya kehilangan ini saya. Yohanes 11 tadi ya. Angkat batu itu, ya. Ketika Yesus mengatakan angkat batu itu, maka ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Ketaatan itu juga menjadi poin yang penting buat kita untuk mengalami perubahan. Karena yang mengubah kita itu firman Tuhan, ibu-ibu. Ya, yang mengubah kita itu firman Tuhan, bukan tips-tips gitu ya, bukan banyak sekali hari-hari ini orang memberikan motivasi, tips-tips gitu ya. Tapi sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berpegang teguh kepada firman-Nya. Ya, taat, dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Itu yang akan mengubah kita. Itu yang akan membentuk karakter kita dari dalam. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Nah, ibu-ibu, perubahan apa yang terjadi dalam cerita Lazarus yang dibangkitkan ini? Yang pertama, Marta dan Maria makin mengenal Tuhan Yesus bukan hanya sebagai penyembuh, tapi Yesus juga sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia jadi semakin dalam mengenal Tuhan.
Ratapan mereka secara pribadi maupun komunitas itu diganti dengan sukacita. Itu juga perubahan. Banyak di antara orang-orang Yahudi, kalau kita baca di ayat yang 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus. Itu juga perubahan. Ya, jadi perubahan kita itu juga berdampak kepada perubahan orang lain. Makanya dalam 1 Petrus 3 nasihat buat istri kan dikatakan apa? Tanpa perkataan memenangkan suami yang tidak taat pada firman ketika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Itu perubahan kita berdampak kepada perubahan suami kita. Nah, ibu-ibu, mari kita memilih untuk berubah. Bukan hanya sekedar rencana, bukan hanya sekedar angan-angan gitu ya, bukan hanya sekedar diperkatakan, tapi berubahlah. Sekali lagi saya ulangi, power statement di pembinaan pria ya dan wanita, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Amin, ibu-ibu. Nah, boleh saya minta kita mengulangi 4 hal tadi bagaimana saya berubah. Yang pertama, berhenti menyalahkan. Boleh ikuti kata-kata saya. Saya berhenti menyalahkan. Baik menyalahkan barang, menyalahkan orang, menyalahkan situasi. Yang kedua, saya tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri. Ya, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang ketiga, saya mau belajar percaya. Ya, katakan saya mau belajar percaya. Yang keempat, saya mau taat. Amin, ibu-ibu. Boleh ibu-ibu ikutin kata-kata saya sambil tangannya ditaruh di dada gini. Perubahanku, tanggung jawabku. Perubahan dia, aku percaya firman-Nya. Kita ulangi ya ibu-ibu ya. Perubahanku, tanggung jawabku. Perubahan dia, aku percaya firman-Nya. Perubahan dia itu ya perubahan suami, perubahan anak, perubahan mertua, perubahan saudara gitu ya. Perubahan gembala, perubahan majelis, perubahan siapa aja. Ya, kita berhenti untuk mencoba mengubah orang lain, tapi mari kita fokus kepada perubahan diri sendiri. Dengan cara apa? Berhenti menyalahkan, tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri, belajar percaya kepada Allah, dan taat kepada firman Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Roh Kudus menolong kita semua, agar setiap hari kita boleh berubah sampai karakter Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Salam perubahan. Shalom.